Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Erwin Aditya Putra, STB 4467, Prodi Teknik Pemasyarakatan, kelas C pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, yang dibawahi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul SDP Kesehatan dan Perawatan, dapat disingkat KESWAT. Data screening, alur proses screening, yaitu untuk mengakses halaman utama screening, silahkan arahkan kursor ke menu KESWAT, Kesehatan, Perawatan, Perawatan lanjutan, screening, kemudian klik menu seperti gambar pada di bawah ini. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang pertama kita pilih menu KESWAT, lalu dilanjutkan pilih Kesehatan, Perawatan lanjutan, lalu screening. Selanjutnya, daftar pasien. Untuk membuka halaman ini, arahkan kursor ke menu KESWAT, Kesehatan, Daftar Pasien, lalu klik Daftar Pasien. Maka halaman utama daftar pasien akan terlihat seperti gambar yang ada di bawah ini, yaitu dapat terlihat kolom pencarian nama, tombol tambah pasien atau warga binaan baru, lalu ada tombol ubah dan edit maupun lihat pada samping kanan halaman. Pada halaman tambah pasien, untuk menambah data pasien baru, baik itu warga binaan maupun anak bawaan warga binaan, maksimal yang berumur 2 tahun, silakan klik tombol tambah pada halaman utama atau arahkan kursor ke menu KESWAT, Kesehatan, lalu entry pasien baru. Sebelum diinput, pastikan kembali data warga binaan tersebut sudah terlebih dahulu diinput di bagian registrasi. Karena semua biodata identitas pasien akan diambil dari data registrasi yang sudah diinput. Saat penambahan data baru, Anda harus memilih warga binaan tersebut terlebih dahulu, seperti pada gambar di bawah ini. Di sini sudah terlihat sebagai contoh, yaitu nama lengkap. Seharusnya pada menu registrasi tertulis nama dari warga binaan tersebut. Selanjutnya, menu berobat di dalam UPT. Fitur ini digunakan untuk menginput data pasien atau warga binaan dan tahanan yang dirawat di poliklinik UPT, baik rawat jalan maupun rawat inap. Untuk menggunakan fitur ini, silakan arahkan kursor ke menu KESWAT, Kesehatan, Pengobatan, berobat di dalam UPT seperti gambar di bawah ini. Pada menu pengobatan, terdapat banyak pilihan, yaitu pasien berobat atau pasien berobat di dalam UPT, berobat dengan rujukan, penyakit, rekam medis, resep obat, maupun resume medis. Pada pengobatan, itu pilih jenis perawatan, yaitu rawat jalan atau rawat inap. Jika pasien hanya rawat jalan dan langsung kembali ke blok, maka langsung saja diisi tanggal tersebut. Saat tanggal kembali ke blok diisi, maka transaksi berobat dari pasien tersebut sudah selesai. Cara kedua, untuk input data berobat ke dalam UPT adalah melalui link shortcut dari subfitur pasien berobat. Caranya adalah pasien sebagai berikut. Buka halaman utama pasien, berobat, menu, KESWAT, Kesehatan, Pengobatan, Pasien berobat. Pada menu narapidana rawat jalan dapat dilihat seperti gambar yang ada di bawah ini. Di sini tertera dari nomor urut berobat, nomor rekam medis, nama pasien atau nama warga binaan, tanggal berobat, tanggal kembali, perawatan, status bahwa keterangan warga binaan tersebut sudah kembali ke blok atau memang harus dirujuk. Untuk gambar pada di bawah ini adalah sarana klinik, yaitu yang dimana setiap sarana klinik yang ada di lapas itu diinput ke menu SDP.
untuk mengetahui bagaimana keadaan alat-alat dari sarana dan prasarana klinik, agar dapat terpantau dan dapat dijadikan acuan untuk perbaikan ke depannya. Di sini juga sama alat dapur, terdapat jumlah alat dapur seperti kulkas, timbangan, tabung kas, pisau kulkas, dan lain-lain. Karena di sini juga ada keterangan bahwa kondisinya seperti apa, apakah kondisinya baik, buruk, jumlah yang dipakai, dan jumlah yang tersisa. Pada daftar BAMA, fitur ini menampilkan data kebutuhan daftar bahan makanan orang per hari dalam siklus 10 hari untuk warga binaan dan tahanan. Daftar bahan makanan ini hanya diinput oleh pusat atau di Jenpas. Untuk mengakses halaman utama daftar BAMA, arahkan kursor ke menu Keswat, BAMA, daftar BAMA, kemudian klik menu tersebut. Terlihat pada gambar di bawah ini. Daftar pakaian dan peralatan tidur. Fitur ini menampilkan status daftar pakaian dan peralatan tidur warga binaan dan tahanan. Untuk menginput daftar pakaian dan peralatan tidur warga binaan dan tahanan dilakukan oleh admin di Jenpas atau pusat. Untuk mengakses fitur ini, arahkan kursor ke menu, ke Keswat, parameter Keswat, daftar pakaian dan perawatan tidur, kemudian klik menu tersebut seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kepada praktek atau melihat secara langsung pada aplikasi SDP, terutama di menu kesehatan dan perawatan atau Keswat. Di sini bisa kita lihat, yaitu menu utama atau halaman pertama pada website sistem database pemasyarakatan. Langkah pertama kita yaitu masukkan username. Di sini username-nya admin, lalu password-nya juga admin. Setelah itu login. Oke, pada sistem database pemasyarakatan banyak bagian-bagian yang terdiri seperti registrasi, keamanan, integrasi, pembinaan, kunjungan, kesehatan dan perawatan, pengaduan, laporan, dan lain-lain. Tapi pada hari ini yang akan kita bahas yaitu pada menu kesehatan dan perawatan. Di sini bisa dapat kita lihat untuk kesehatan, terdapat BAP kesehatan, data disabilitas, daftar pasien, entry pasien baru, pengobatan, perawatan lanjutan, pasien meninggal, inventory obat, sarana prasarana, dan tenaga medis. Di sini kita akan masuk kepada daftar pasien terlebih dahulu. Di sini dapat terlihat daftar pasien. Pada daftar pasien bisa kita cari pada kolom. Di sini bisa kita tuliskan nama dari warga binaan tersebut. Contohnya misalkan Suhadi. Sini terdapat atas nama Suhadi dengan keterangan batuk dan pilek. Untuk pada menu selanjutnya bisa kita tambahkan tambah pasien baru atau warga binaan yang sakit. Di sini bisa kita tuliskan dari nama warga binaan tersebut, nomor registrasi, nama anak atau warga binaan apabila warga binaan tersebut membawa anak yang di bawah umur 2 tahun. Seperti itu. Selanjutnya pada menu kesehatan dan perawatan bisa kita lihat di pada pengobatan. Karena entry pasien baru sama seperti tambah pasien baru yang tadi saya lakukan sebelumnya. Di sini dapat kita klik pada berobat di dalam UPT. Pada menu berobat di dalam UPT terlihat seperti yang ada di sini, yaitu nama pasien, nomor urut berobat, nomor rekam medis, tanggal berobat,
tanggal kembali, poliklinik, perawatan rawat jalan, status sudah kembali ke blok. Di sini sama, kita juga ada kolom pencarian nama. Bisa dilihat di sini dari nama warga binaan, nomor rekam medis, nomor urut berobat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian perawatan lanjutan atau screening. Pada screening yaitu dapat dilihat di sini dari nomor rekam medis, nama, nomor registrasi, tanggal screening, hasil screening, contohnya misalkan HIV suspek dan dilampirkan dengan hasil lab-nya. Sini terdapat screening seperti TB, HIV, nafza, IMS, kusta atau lepra, hepatitis, rabies. Selanjutnya kita masuk ke menu yaitu BAMA. Pada BAMA kita bisa masuk pertama yaitu permintaan BAMA. Di permintaan BAMA terdapat di sini tanggal pesan, pemasok, jumlah warga binaan, jam pengiriman, dan deskripsinya. Di sini kita juga bisa mengecek cetak nota. Untuk menu tambah permintaan bahan makanan dapat seperti yang ada di gambar di depan ini, yaitu kita yang pertama-tama masukkan tanggal pesan untuk kapan kita memesan permintaan bahan makanan tersebut. Misalkan pada tanggal hari ini, besok tanggal 22, kita masukkan tanggal 22 bulan 5 2022. Pemasoknya di sini kita lihat untuk pada tahun ini atas nama CV siapa. Misalkan contohnya CV Sinar Mentari. Jam pengiriman kita permintaan jam pengiriman misalkan di pagi hari jam 6 pagi. Lalu di sini dituliskan jumlah warga binaan yaitu yang ada di dalam lapas atau di rutan, WNA, anak bawaan atau yang dirawat di luar OPT, sakit atau dalam masa penyembuhan atau sedang menyusui. Jumlah warga binaan yang ada di sini juga mempengaruhi jumlah dari bahan makanan yang akan datang. Karena apabila jumlah tidak sesuai, kurang maupun lebih, maka akan berubah pada jumlah bahan makanan yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam menu penerimaan BAMA. Penerimaan BAMA, kita lihat dari permintaan BAMA yang sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan yang kita minta. Dan apabila sudah sesuai, kita masukkan di dalam kolom tambah sebelumnya, tetapi di sini tertulis tanggal penerimaan, pemasoknya siapa, tanggal pesannya tanggal berapa, dan deskripsinya seperti apa. Sini bisa dilihat tambah tanggal penerimaannya bisa dituliskan, misalkan tanggal 21 permintaan BAMA atau pemasoknya atas nama CV Sinar Mentari, deskripsinya bisa dilanjutkan. Setelah itu akan muncul jumlah-jumlah dari bahan makanan yang akan kita terima, lalu diketik atau diinput sesuai dengan penerimaan yang ada. Mungkin sekian dari saya, Erwin Aditya Putra, Taruna Madya dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.